Pertama ditelepon langsung nangis-nangis. Kenapa? Dia langsung jelasin, "Kak, ini yang tanggal 6, 8 acara semuanya nggak ada catering." Sekarang owner aku lagi mau dibawa ke kantor polisi. Kamu harus cari backup plan, Kak. Soalnya besok acara kamu nggak akan terlaksana. Ya zolimnya kayak pas banget. Mungkin dia nggak bisa memanage uangnya atau gimana gitu. Karena kebetulan kita tuh transfer ke rekening PT dan pribadi. Kok bisa ya ada orang sejahat itu gitu. Kayak nggak ngebayangin aja. Kalian datang deh ke studio aku gitu kan. Cuman aku kan pesen baju buat akad dan resepsi kan beda. Itu aku kayak aku nggak kuat pakai baju resepsi itu lagi. Pemirsa cumi-cumi.com, sore ini kita kedatangan pasangan yang harusnya menjadi pasangan yang paling berbahagia di bulan Desember ini, Mas Reza dan Mbak Zia. Betul ya? Betul. Mereka adalah pasangan yang kebetulan menjadi korban penipuan Puspita Wedding. Namanya Ayu Puspita Wedding. Jadi mereka seharusnya menikah tanggal 7 Desember. Betul. Udah siap-siap pasti semuanya, tiba-tiba tanggal 6 Desember rumah Ayu Puspita digeruduk orang. Reza, Zia, saya sih ketawa-ketawa bukan karena apa-apa ya, karena kalian juga sudah bisa melupakan. Kan? Sudah ada banyak ya cerita-cerita lucu lah, udah bisa. Yang saya bikin penasaran adalah awal kalian tahu Ayu Puspita tuh bagaimana? Dari teman ke teman atau ke wedding expo atau gimana? Kalau buat awal tahunnya tuh dari wedding expo sih. Karena kan dia nggak satu wedding expo aja nih. Misalnya katakanlah ya lagi ada di JCC, misalnya dia ada. Lagi ada di Balai Kartini, dia juga ada kayak gitu. Paling tahu pertama sih dari Balai Kartini. Gitu. Terus memutuskan untuk bekerja sama dengan Ayu Puspita akhirnya gimana? Karena venue yang aku mau itu ada 2 WO nih. Pertama kayak gitu. Terus dengan banyak pikiran akhirnya memutuskan untuk si Ayu Puspita ini yang kita pilih kayak gitu. Venue di mana sih? Venue di Tangerang Selatan. Tangsel, gedung ya? Di Indoor Sport Center dia. Sport Center. Outdoor garden gitu. Memutuskan untuk bekerja sama dengan Ayu Puspita. Betul. Biasanya orang kalau mau kerjasama tuh suka cari tahu tuh, ngintip-ngintip. Betul. Zia atau Reza lakukan itu juga nggak sih? Iya, Zia. Gimana Zia? Cerita. Kebetulan kan ditambah saudara dia nih ada yang pakai sebelumnya dan kita udah datang kan ke acara mereka. Terus habis itu kita datang ke wedding expo. Di wedding expo itu cuman ada 2 WO yang menyanggupi di venue yang kita mau. Terus habis itu setelah kita lihat-lihat, oh perbedaan harganya juga cuman 45 juta nih kan dari antara WO yang mirip-mirip WO yang gitu. si AP ini dengan WO yang satu lagi. Terus habis itu kita pun nggak langsung deal juga. Langsung deal, terus kita coba deh pikirin lagi, kita ngomong sama mama papa gitu kan, kita coba diskusiin sama abang-abang juga gitu kan. Terus habis itu udah oke, kemarin si saudara kita nih pakai oke kok semuanya aman gitu. Terus habis itu si sepupunya ini aman gitu. Akhirnya oh yaudah oke deh pakai AP ini. Saat datang ke wedding expo, Ayunya ada? Kita tahu ada Ayunya tapi kita nggak langsung kontekan sama dia. Oh, kita tapi dia ada di situ. Ada. Nggak bersinggungan langsung, tapi dari yang marketingnya bilang ini Bu Ayu, ini Bu kayak Ayu. gitu. Oke. Saat kalian ke booth-nya mereka nih, mereka menawarkan berbagai macam produknya atau kalian yang aku mau ini, gimana diskusinya terjadi waktu itu? Dari merekanya sih yang nawarin produknya gitu. Kebetulan kan misalnya kita kan dari yang WO sebelumnya nih, kita udah datang di WO sebelumnya tuh yang di sebelah-sebelahnya gitu kan. Kita ngeliat dari paket yang ditawarkan tuh ya sama aja gitu. Tapi bedanya adalah yang di AP ini menyatakan kalau ini free bonus misalnya gitu ya. Di sana harus bayar. Tapi di sana itu sudah termasuk. Kayak gitu. Jadi di sini memang sudah paketannya sudah dapat itu, tapi di sini ternyata bonus. Misalnya kayak welcome sign, kayak janur kan memang masa nikah nggak mungkin. Iya betul, tapi jadi bonus. Nah kayak gitu sih paling. Oh gitu, berarti memang karena berita yang beredar juga bilang bahwa AP lebih murah katanya gitu ya, menawarkan harga murah karena banyak
elemen-elemen yang ditawarkan yang dijadiin bonus kan termasuk bulan madu segala macam. Kalian tawarin itu nggak sih? Ditawarin. Jadi itu kalau misalnya kayak si DP 50% itu baru dapat kayak honeymoon kayak gitu. Ada part-partnya lah. Tapi sebenarnya kalau dibandingin sama WO yang sebelumnya itu dia memang sudah include gitu loh. Kayak gitu sih paling. Jadi kalau misalnya mau ditanya kayak murah banget nggak sih gitu? Enggak juga gitu karena WO sebelahnya juga menawarkan hal yang sama tapi bukan dengan embel-embel bonus kayak karena gitu. memang sudah bagian dari program itu. Betul. Kayak sebenarnya Janur kan kalau misalnya dipikir-pikir Janur udah termasuk dong dalam paketan. Cuman di Buy Ayu ini jadi kelihatan banyak nih bonusnya. Kita jadinya kayak banyak gratisannya. Gitu. Jadi kalau di Ayu itu beli sepatu bonus tali sepatu ya. Bener. Semangat banget. Betul. Analoginya baru kayak gitu. Padahal beli sepatu ya talinya lah. Betul. Gitu. Nah, kalian masih ingat nggak kapan dealing dengan AP itu sehingga memutuskan untuk kerjasama dengan mereka, tanggalnya gitu mungkin? Dealing itu di tanggal 2 Juli. Oh, lama berarti. Dealing itu tanggal 2 Kita Juli. ke expo-nya tanggal 28 Juni. Iya, Aku 28 masih ingat Juni. banget pokoknya. 28 Juni kita pulang, kita kasih tahu keluarga ini begini loh yang ditawarkan bla bla bla. Akhirnya sepakat di tanggal 2 Juli aku bayar via transfer dan tanda tangan itu di tanggal 20 Juli di JCC, Wedding Expo lagi. Saat 2 Juli transfer itu, total yang harus kalian bayar berapa? Total yang harus kalian bayar seharusnya paket itu? Totalnya itu harusnya 126 karena ada Reza transfer? Aku DP 20%. Oh gitu, berarti gitu. sekitar 20 25 jutaan sekian, sekian. Dari 2 Juli ya? 2 Juli betul. 2 Juli ke 16 Desember 6 Desember kemarin. 7 Desember aku acaranya. 7 itu kan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Desember, 6 bulan nih. Itu adem ayam aja. Adem ayam aja. Komunikasi dengan AP gimana? Aku nggak komunikasi langsung dengan AP. Aku kan setelah dealing itu langsung ditunjuk PIC untuk kitanya. Oh ya. Gitu, adminnya bahasanya gitu. Adminnya langsung ditunjuk. Jadi udah aku nggak berhubungan dengan AP-nya langsung. Aku berhubungan dengan karyawannya kayak gitu. Itu komunikasinya lancar dari pihak Reza dan Zia ke pihak AP? Lancar. Karena makin deket kan, Mbak ini kurang ini. Kalian juga nanya, oh ini gimana itu? Bisa sebenarnya awal-awal dari yang Juli itu kita langsung dimasukin ke grup gitu kan. Sempet sama dapet PIC itu yang agak slow respon. Aku pun jadi di situ kayak ini gimana sih, aku nanya tentang band nih misalkan kayak ini bandnya dapetnya apa aja, vokalis apa saksofon gitu, maksudnya minta rinciannya. Itu aku nanya tanggal hari Senin, dibalasnya nanti Senin depan. Menurut aku terlalu lama kan. Terus aku di situ komplain lah, kayak aku komplain ke supervisornya mereka. Aku bilang sama si masnya itu, aku minta diganti aja PIC-nya. Nah, terus setelah diganti PIC-nya semuanya lancar-lancar aja, aman. Setiap aku tanya, misalkan aku tanya jam 7 pagi, nanti dia konfirmasi langsung jam 10 langsung dijawab nih, kayak langsung dapat jawaban. Memang beda sama orang yang sebelumnya agak slow respon kan. Semuanya baik-baik aja sampai di tanggal 6 itu pun kita konfirmasi kayak, Kak, nanti di wedding sign-nya mau ayat Al-Quran apa gitu. Dia masih respon, yang aku pikir kayak, ini lagi dicetak nih punya aku, lagi di print gitu kan. Semuanya baik-baik aja. Kita coba main kronologi ya. Betul. Biar kusut-kusut nih ya. Betul. Dibuat PIC, dibuat grup ya kan. Di sana ada PIC-nya, keluarga juga ada yang ngubungin. Nah, kalau orang menikah kan makin hari makin hektik tuh, makin sibuk nih. Zia sama Reza ada komunikasi juga ke dia tentang, Kak, gedungnya udah siap belum? Ini dekornya bagaimana? Ada kayak gitu-gitunya nggak? Ada. Dijawab. Sampai terakhir itu. Ngirim foto-foto juga pasti? Iya. Kita ke venue-nya Kita ke venue pun langsung didampingin sama mereka. Jadi kita technical meeting itu tanggal 19 November. Ya. Dan dari pihak dia pun ada semua hadir. Dari pihak dekorasi, dari pihak catering, dari kru WO pada saat nanti, itu semuanya ada. Jadi tidak ada, dan pihak venue pun memperbolehkan kita untuk meeting di sana gitu loh. Jadi aku tidak ada mikir kayak, ini belum dibayar atau seperti apa. Jadi mikirnya cuma kayak
ya berjalan dengan semestinya gitu. Karena yang meyakinkan adalah kalian sudah boleh meeting di sana kan? Betul. Benar. Betul. Kalau belum dibayar mana boleh meeting di sana. Iya. Terus pertanyaannya kenapa kalian boleh meeting di sana? Ini jawabannya pasti setelah kejadian kan? Kenapa waktu itu kalian bisa meeting di sana? Apakah ternyata pihak WO-nya, pihak Ayu baru tanda jadi aja jangan-jangan begitu? Iya. Jadi kalau dari pihak venue-nya itu karena kita sudah DP Lock tanggal. itu diperbolehkan untuk technical meeting di sana gitu. Tapi dari pihak venue-nya tidak menjelaskan kalau kitanya belum bayar secara lunas gitu. Ya pastilah ya, karena udah lock tanggal dipikir udah aman aja Iya, gitu kan. betul. Catering juga datang? Nggak datang. Catering nggak ada semua. Saat technical meeting itu maksudnya? Oke, Pihak datang. catering datang. Pihak catering datang. Ditawarin test food nggak sebelumnya? Ditawarin. Kita udah tes food. Kita udah tes banyak food. test foodnya datang ke Pernikahan orang si udah, ke ini, kantornya pernikahan si udah. ini kayak Ya gitu. ampun, proper banget gitu. Proper Proper banget. banget, betul. Itu tanggal berapa tadi technical meeting? Tanggal 19 November. 19 November. Hamil 2 Berarti minggu. Amin 2 minggu. berarti makin yakin semua baik-baik saja. Betul. Nggak ada berita apa-apa di luaran. Nggak Nggak ada. ada. Oke. Kemudian menjelang tanggal 6 nih, tanggal-tanggal krusial, itu ada hal-hal yang aneh yang terjadi nggak? Enggak. Atau Nggak masih lancar aja semuanya? Masih Masih lancar lancar. aja. Oke. Masih lancar. Kayak kita minta update rundown gitu kan. Aku kan butuh list kayak nama si ini bertindak sebagai ini udah jelas belum? Kayak gitu-gitu Ya, kan. ya. Update-nya terakhir masih dikasih paginya. Oke. Masih kayak Kak, nanti kain keluarga maunya yang ini betul nggak? Kayak Dikirimin gitu. fotonya. Dikirimin fotonya. Yang warna pink ini ya Kak. Iya. Betul, aku masih bilang gitu, Oke, masih. oke. Masih banyak yang confirm ke kita kayak, Oke. nih berarti packsnya bener ya Kak, segini, stolnya ini, buffetnya ini, ini, misalnya dagingnya ini, ayamnya ini, itu masih di tanggal 6. Dari pihak dekornya pun masih ngomong kayak itu tadi yang aku bilang, oh ini dicetaknya gini ya Kak, berarti namanya Kazia dulu, baru Kareza masih dibahas, masih, oh aku pikir ya makanya, oh pasti lagi dicetak nih gitu. Kacau nih orang. Bunga. Terus sampai mereka bilang, Kak, kalau full putih semua, aku kan nambah upgrade juga kan. Aku pengen yang akadnya nih beda nih backdropnya. Terus mereka bilang kalau putih semua bunganya kurang. Kalau ditambah daun-daun nggak apa-apa nggak. Terus aku masih bilang, aku pengennya tapi tetap banyakan bunganya daripada daunnya. Aku masih berpikir semuanya, oh fine aja Oke, gitu. fix kacau. Itulah yang membuat kalian yakin semua tidak ada apa-apa, nggak Betul. ada masalah kan, Betul. nggak ada cerita buruk juga. Betul. Terus makin deket nih, kejam nih. Ini gimana ceritanya? Kalian lagi ngapain gitu tiba-tiba blar tuh bom ledak itu gimana? Jadi pas paling gongnya itu di jam 10 malam. Oke, besoknya akad. Besoknya akad. Seru nih. Aku sama dia lagi jalan naik mobil mau ke ngambil. Aku kan kebetulan Betawi. Aku lagi mau ngambil roti buaya. Di jalan ditelepon malam-malam jam 10. Kak, Aduh, di chat dulu sama dia. Dia tuh Kak, siapa? Si admin. PIC. PIC admin. Oke, bukan si Karyawannya Dimas mereka. itu bukan? Bukan. Di chat dulu. Kak, urgent kata dia gitu. Aku bisa telepon nggak gitu. Akhirnya kita ditelepon lah gitu. Oh, dan dia minta bikin grup yang supervisornya nggak ada. Oh iya betul. Pasti bayangan Reza urgennya paling yang warna ini nggak ada Kak. Oh gitu doang ya. Iya Bunga betul. ini nggak ada Kak. Oh, gitu. Misalnya Oke. kayak terkait dekor lah atau terkait apa gitu. Pertama ditelepon langsung nangis-nangis. Cewek tuh. Cewek, iya betul. Kenapa? Dia langsung jelasin, Kak, ini yang tanggal 6, 8 acara semuanya nggak ada catering. Nggak ada cateringnya aja. Reza lagi nyetir. Lagi nyetir, Lepas betul. gitu. Terus aku jawab, loh kemana cateringnya? Aku bilang gitu kan. Terus iya aku juga nggak tahu, ini ada 8 acara semuanya cateringnya nggak ada. Terus abis itu aku bilang, nih berarti yang bermasalah pihak cateringnya. Iya. Kita masih baik nih. Kita pikir vendor yang bermasalah dong. Kita catering masih ya. mikir si pihak cateringnya nih yang problem oke. gitu. Terus dia jawab, enggak, owner aku. Sekarang owner aku lagi mau dibawa ke kantor polisi. Oke. Terus abis itu, kamu harus cari backup plan Kak, soalnya besok acara kamu nggak akan terlaksana. Enak banget ngomongin kamu harus cari backup plan. Lu yang harus cari backup plan. Iya. Iya kamu harus cari backup plan Kak, soalnya acara kamu besok nggak akan terlaksana. Terus kita langsung Apa yang harus dilakuin gitu kan? kita Bingung. Kosong nge-freeze. pasti Nah otak. gitu tuh bingung.
kita harus apa gitu kan. Dia cuma nangis-nangis, terus dia lanjut nangis-nangis, teleponannya pun 30 menit, kebanyakan dia nangis-nangis, terus ya kita bingung Kak, mau Seharusnya nangis apa. kalian kan? Iya. Iya kan? Kita bingung, terus habis itu, terus aku bilang, ya udah aku mau antar seserahan dulu aja ke venue. Kita masih berpikir kalau si venue-nya ini udah dibayar, Oke, karena gitu dia masih loh. bilang terserah-serah. Kan masih mikirnya kan cuma catering atau itunya si AP-nya ini lagi dibawa ke kantor polisi. Iya. Tapi kan kita mikir secara uangnya nih sudah dibayar. Ya, sudah didistribusikan ke vendor lah ya. Oke. Betul gitu. Kita ngomong ya udah berarti sekarang aku mau ngantar seserahan dulu aja ke venue, karena kan misalnya kalau tanggal 7-nya langsung dibawa semua kan agak susah gitu ya, gitu kan. Terus dia ngomong, "Kak, venue kamu aja belum dibayar sama sekali karena dia baru DP aja buat lock tanggal." Makanya kalian bisa Gitu. meeting. Iya, betul. Terus Abis pulang ke rumah dong. pulang ke Hotel. kebetulan semua keluarga Sudah kumpul keluarga semua. besar tuh udah kumpul. Oke. Dari pihak aku, dari pihak dia tuh udah kumpul semua di satu tempat gitu kan. Yang aku pikir sebagai laki cuma satu, besok terlaksana apa enggak. Enggak mikir, aku udah langsung resepsi tuh udah jauh banget di otak aku gitu kan. Aku pikir cuma keluarganya dia nerima nggak nanti pas aku akad besok gitu. Cuma itu aja yang dipikirin aku. Malam itu belum dengar apa-apa di medsos, belum lihat. Langsung kita cari, kebetulan di salah satu sosial media langsung ada yang upload nih WO ini makanannya nggak ada. Paling tidak keluarganya Zia bisa paham. Betul. Karena ini kan force major ya, kejadian banyak bagi semua orang. Tapi masalahnya adalah bagaimana Reza nge-switch plan-nya menjadi akad nikah aja, karena kan gedungnya juga belum dibayar. Gimana Za? Kebetulan kita kan kontek-kontekan juga sama pihak venue gitu kan. Jadi hal yang pertama aku lakuin adalah, karena penghulunya aku ini kan sudah ada di Kecamatan Serpong Utara ini kan. Mau nggak mau kan memang harus terlaksana di sana, di kecamatan itu gitu kan. Iya. Jadi mau nggak mau yang aku lakuin pertama, aku telepon venue. Dia sudah DP berapa? Aku pada saat itu belum tahu dia DP-nya berapa gitu kan. Dia sudah DP berapa? Di situ aku udah rundingan sama keluarga. Aku intinya mau akad aja. Aku butuh tempat. Yang penting aku bisa akad. Akhirnya venue memperbolehkan dengan syarat ya aku harus bayar pribadi kekurangannya itu, kayak gitu, untuk ke pihak venue-nya. Pada saat Reza telepon ke venue ternyata belum DP kan? Cuman booking tanggal aja ya? Iya, yang senilai jauh lah, 1/10 lah dari yang seharusnya dibayar. Dari harga venue. Sementara kamu lunasin kewajiban kamu ke AP, kan harus lunas kan sebelum Betul. acara kan? Atau bisa lunasi setelah acara? Enggak bisa. Hamin 1 bulan kalau dari perjanjian. Dari Hamin kontrak 1 bulan. yang udah ditandatanganin di Matra itu hamin sebulan. Ternyata dia pintar banget ngatur ritme ya. Maksudnya membuat kalian tuh nyaman bahwa ini tidak terjadi apa-apa gitu. Betul. 7 November ya kita udah lunas. Di akad itu ada hiasan-hiasan kecil nggak? Atau cuman venue kosong gitu? Jadinya kita ini sih minta bantuan Dekor aja sama ya? temen ada. Jadi vendor dekorasi dadakan lah. Iya. Bentukannya juga nggak sesuai sama yang kita mau sebenarnya gitu kan. Yang penting ada Yang penting bunga-bunganya. at least ada lah. Oke, aku sih setuju banget dan cukup salut sama Reza ya. Karena dalam kondisi sulit kayak gitu langsung cari jalan keluar. Gimana caranya akad aja dulu. Betul. Ya kan? Urusan lain diselesaikan belakangan. Betul. Oke, setelah akad, sah, nikah, pasti pikiran masih tetap kosong dong. Iya. Apa yang Reza dan Zia lakukan? Datang ke sana atau cari tahu atau gimana? Abis akad itu langsung ke Polres Jakut, karena kan kabarnya kan dia udah ada di sana gitu kan. Kita langsung dari buat grup juga, yang dari korban-korban yang lain lah, kita masuk ke grupnya itu, disuruh untuk buat laporan gitu. Jadi malamnya itu juga kita langsung ke Polres Jakut untuk buat laporan. Ketemu mereka nggak? Enggak. Tapi mereka ada di sana? Mereka ada di sana kata polisinya. Pada saat teriak-teriak di kantor polisi di rumah itu, kalian tidak ada di momen itu? Tidak ada, karena kan kita lagi fokus untuk tanggal 7 itu gimana terjadi gitu. Rasanya nggak tepat kalau gue tanya perasaan ya. Perasaannya pasti ancur-ancuran. Betul. Tapi respon Zia gimana ngelihat kondisi yang menimpa kalian yang gila, pernikahan tuh sesuatu yang tidak bisa diulang. Sekali seumur hidup dan diupayakan luar biasa kan? Bertahun-tahun nabung bareng, mikirin bareng. Respon Zia gimana menerima keadaan ini? Aku malam itu udah lemes banget dah. Nggak tahu deh, terserah mau diatur kayak gimana. Aku pun sampai
udah dibopong ke kamar. Jam 12 malam dia udah hampir pingsan sebenarnya. Karena kalau diajak ngobrol pun pasti jadi Abang berantem kan? mau lihat nggak? Aku kasih lihat. Semelompong ini gitu. Itu tempat yang seharusnya jadi tamu VIP aku aja. Ya ini akhirnya kalian akan di sini kan? Betul. Oke, ini sudah terjadi. Kemudian sekarang sampai di mana perkembangan kasus ini dari Reza dan Zia? Terakhir aku kan dari Polres Jagot itu buat laporan. Habis itu hari Seninnya itu aku diminta klarifikasi buat tahu runtutan kejadian gitu kan. Tapi karena dari sana itu mengatakan venue aku kan di Tangerang Selatan gitu kan. Jadi dari sana bilang kalau sebaiknya kalau mau cepat itu Lapornya ke Tangsel. lapornya ke Tangsel gitu. Akhirnya malam Senin itu juga aku langsung ke Tangsel untuk bikin laporannya. Habis itu udah nanti hari Rabu besok ya. Rabu besok itu kita lagi Dipanggil lagi sama penyidik. Tapi sekarang udah ditangani di Polda kan ya? Iya, betul. Oke, sekarang kan udah tahu nih, udah bikin grup segala macam. Sekarang Reza dan Zia bagaimana melihat ini sebagai sebuah skema penipuan akhirnya? Kok misalnya kan tadi Zia cerita ada 8 nih, ada 8 nikah yang akhirnya gagal. Berarti kan ketipu semua tuh 8-8-nya. Itu aja di hari itu ya kan. Kita nggak tahu di hari sebelumnya atau bahkan mungkin yang sudah terjanjikan segala macam. Reza dan Zia ngeliatnya ini sebagai penipuan, cara mereka gimana? Kalau dari hasil obrolan sama grup deh, sama korban gitu. Caranya gimana mereka nipu kalian tuh? Kalau misalkan itu sih kalau diasumsikan sama yang ada teman-teman kita ya yang kayak skema Ponzi itu ya, yang gali lubang tutup lubang. Tapi kalau dari aku sendiri ya zolimnya kayak pas banget. Mungkin dia nggak bisa memanage uangnya atau gimana gitu karena kebetulan kita tuh transfer ke rekening PT dan pribadi. Iya, ada 2. PT dan pribadi. Jadi dia minta 2 pembayaran dibayar ke PT, 2 pembayaran lagi pelunasan itu dibayar ke rekening Karena pribadi. pakai termin ya. Iya, betul. Apalagi tadi Reza juga cerita ditelusuri bahwa semuanya sukses ya kan, Betul, saudara, iya. teman sukses gitu. Ada yang curiga nggak kalau ini TPPU gitu? Duitnya dikemanain gitu misalnya? Kalau dari teman-teman yang lain sih iya, tapi aku belum pelajarin lebih lanjut lagi tentang yang itunya gitu kan. Soalnya kan kita nunggu kabar dari polisi aja kan. Sekarang kan kabarnya kan lagi di tracing nih dari rekeningnya alirannya kemana aja gitu. Kita jadi tinggal nunggu update-nya aja terhadap itu aja. Karena gitu. kalau dari mutasi yang beredar kan yang tanggal 6 kan pada gerbek nih minta sini mutasinya gitu kan. Itu semuanya nggak ada yang aneh, semuanya pembayarannya pembayaran ke gedung ini, pembayaran ke gedung ini, pembayaran catering tanggal segini. Kalau dilihat-lihat secara mutasi pun semuanya looks normal aja gitu Mas, kayak kita lihat dia transferannya memang sebagaimana WO harusnya membayar gitu. Jadi nggak ada aliran dana kayak kan kalau yang dari ini dibilang coba ada aliran ke ibunya nggak, ke ayahnya gitu. Kalau yang dilihat-lihat sama kita semua korban-korban yang beredar itu nggak ada yang aneh. Paling kayak misalnya yang aneh tuh kayak komisi. Masih komisi ke leadernya itu 190 juta. Kayak gitu-gitu paling yang aneh-aneh kayak gitu. Komisi perwedingan gitu? Komisi si leader marketing. Marketing yang ada di Expo. 190 juta? Dapat berapa klien tuh komisi gede banget? Yang kita tuh komisi jual mobil aja Iya, mungkin dapat berapa klien tuh 190 juta? Iya, makanya. Dari teman-teman yang sekarang udah pada ngumpul nih, udah jadi grup, yang dikejar apa? Kalau duit balik kemungkinannya gimana? Jadi kan ada beda ya, ada yang korban yang benar-benar sudah terjadi. Kayak kalian gitu kan? Iya, sama korban yang calon korban gitu kan. Jadi kalau misalnya kayak aku sekarang kan pelaporannya adalah yang tadi tuh yang pidana gitu. Kalau teman-teman yang lain tujuannya yang beda lagi ya, perdatanya. Karena dia cuma baru dibohongi, belum ada nilai kerugiannya kan. Betul. Kayak gitu. Kalau dari kemarin pembahasan itu kan katanya karena belum kejadian dan kalau polisi bilangnya kan sebenarnya mungkin mereka bisa aja nih niatnya masih mau akan melangsungkan tapi sekarang kan kalau misalnya kita bilang kayaknya udah nggak mungkin juga Pak dilangsungkan pernikahan yang calon-calon ke depan ini kan. Cuman ya kalau dari kan totalnya
Yang tanggal 6 itu ada 9 acara. 9 acara yang satu berhasil pagi. Satu berhasil itu pagi. Semuanya ada, catering ada, dekornya ada, semuanya ada. Ayo Puspita semua tuh. Iya, Betul. yang pagi. Yang 8-nya yang malam. Itu yang beredar semua. Itu cateringnya nggak ada. Yang tanggal 7 itu ada 4 orang. Aku dan tiga lainnya, yang satu batal nikah. Yang 2-nya, Kenapa lu buset? Kameramen aku buset gitu. yang 2-nya satu dia masih sempat dibayarkan venue-nya lunas. Yang satu lagi kita belum nemu Belum kabarnya, tahu ya, kayaknya belum tahu masih kabarnya. lemes. Karena saya lihat di video beredar tuh ada yang mungkin yang itu ya, venue-nya lunas, udah ada dekorasi segala macam. Kan biasa kalau pengantin kan acara berjalan seperti biasa, catering kan baru diisi setelah menjelang jam makan ya biasanya gitu Iya, kan. iya. Begitu harusnya makan kosong soalnya Kosong. nggak ada makanannya. Ada juga yang terjadi kayak gitu kan? Iya, itu Iya, yang tanggal 6. tanggal 6. Itu katanya sih diinfoin pas udah selesai akad pun makanan harusnya makanan akad Iya, kan iya, betul, memang betul. itu Ada ada dua kan. kan, ada. Kayak itu nggak ada. Terus katanya dibilang masih di jalan Telat-telat gitu. lah. Iya, Telat dia masih kan, bilangnya telat. masih di jalan. Kok udah lama, udah mau selesai, mau masuk resepsi belum datang juga. Terus sampai akhirnya Selesai. resepsinya mau dimulai atau mau Mm-mm. ditunda nih sampai makanan datang. Nggak Ditunda datang nggak- juga. Ditunda juga nggak mungkin karena gedung ada jam. Ada Iya, waktunya, benar. betul. Akhirnya dia masih bilangnya kalau makanan ini telat gitu kan. Tapi sampai akhir acara pun katanya makanannya pun nggak datang juga. Nah setelah kejadian ramai ini kalian ingat nggak pernah ketemu Ayu atau Dimas secara langsung komunikasi gitu? Sama Ayu di expo itu. Cuma di expo aja? Iya. Dikasih tahu yang ini Kak, Bu AP-nya Oke. gitu. Terus Oke. oh iya, terus habis itu kayak ya udah lihat gitu kan, dia berinteraksi sama customer, Iya. dia pun menawarkan langsung. Iya. Tapi kebetulan bukan kita yang di Karena handle. kalian dapat marketingnya ya. Ya, Mm-mm. dan kita lihatnya oke aja Oke gitu, aja. maksudnya kelihatan baik gitu kan, maksudnya Secara kan maksudnya sekelas wedding expo kan mungkin udah ada kurasi juga ya terhadap vendor-vendor Dan yang apalagi mau datang. saya sepakat dengan yang Reza bilang bahwa track recordnya sejauh ini nggak ada cerita yang aneh-aneh kan. Betul. Wajar aja kalau Wajar kita aja. percaya Betul. gitu. Vendor-vendor juga katanya banyak yang ditipu. Iya. Setelah kejadian ini baru terungkap. Baru terungkap. Ada yang cerita betul. juga nggak Reza kalau ternyata ya mungkin di pernikahan kalian lah ternyata cateringnya belum dibayar. Kalian juga Iya. pasti ada komunikasi kan dengan vendor-vendor. malam Jadi iya. malam itu tanggal 6 jam udah masuk tanggal 7 lah ya. Tanggal 7 Jam ya. 1 malam Oke. itu di grup kan grupnya juga ada nih semua vendor, Iya, grup nikahan fotografer, itu ya. iya, fotografer band. Fotografer ngechat, "Maaf Kak, besok kita nggak bisa datang ke Perform. acara Kakak soalnya kita dibayar pun di DP pun belum." Berarti dia nggak nanya, Kak besok jadi nggak gitu Enggak, nggak? dia langsung ngomong. Bilang besok nggak bisa. Besok nggak Fotografer bisa. ngomong kayak gitu tuh. Fotografer Fotografer ngomong langsung itu, live langsung group. live group. Oke, terus Terus kayak habis musik? itu si pihak peralatan catering yang Oke. piring gitu-gitu, dia nge-DM aku, "Maaf ya Kak, kita nggak bisa datang, nggak bisa nganter peralatannya karena tagihan dari tanggal 30 November sampai 6 Desember ini belum dibayar." Langsung juga dia nolak, nggak nanya juga Nggak tuh. nanya juga. Dekor Dekor kan in-house dari dia. dari mereka. Oh, udah Jadi segitu ya. kabarnya kan karena tanggal 6 itu sudah pasti ketahan kan sama keluarga dan Iya. lain-lain. Jadi dekornya nggak bisa balik ke gudangnya Kantornya dia kan. dan nggak bisa jalan ke tempat aku. karena banyak kayak warga gitu, kan. betul. Dan karyawannya kan pada Karena kan pada jadi katanya dikabarnya kan dijadiin saksi semua tuh, dimintain KTP bla 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 gitu. Jadi otomatis mereka udah kelabakan sampai tanggal 6 ini. Jadi tanggal 7-nya ini ya jadi korban bener-bener apes semua, nggak ada sama sekali. Dari obrolan di grup korban katakanlah gitu ya. Rata-rata semua modusnya sama ya. Di hari-hari terakhir baru tahu. Kebetulan yang kan tahu? baru aku aja kan yang yang apa namanya Pecahnya pecahnya tuh kan baru di aku tanggal gitu. 7. Tanggal 6 pun mereka semuanya baik-baik aja gitu, dekornya. Walaupun misalkan dekornya kurang sesuai Sesuai sama yang dia bunga mau. misalkan Iya. gitu, tapi masih masuk nih, Masih venue masuk. pun masih dibayar. Kok dalam hati pasti kalian nih, kok ya datangnya ke gue gitu ya. Kok ya pasti tanggal 6-7 itu meledaknya kan di saat Betul, hari-hari betul. kan. Berarti sebelum tanggal itu kan nggak meledak nih kan. Enggak. Karena baru ketawanya di kalian. Iya, betul. Nah berarti setelah tanggal 7 itu korban juga berteriak dong. Yang Iya, acaranya belum berlangsung. betul. Karena yang bulan April pun udah ada yang lunas, Bulan April udah lunas. April Desember 2000. udah lunas. April 2026
yang aku tahu bulan April 2006, Juni 2006 itu udah ada yang lunas. Ada yang 180 juta udah lunas. Variatif lah ya. Variatif kan, mereka kan lokasinya kan beda-beda. Sebenarnya di Jakarta ya pusatnya, makanya pas tahu bisa di Tangsel itu pun kita kayak oh ya udah gitu kan. Sebenarnya mereka memang rata-rata venue yang mereka tawarkan itu di Jakarta Timur, Jakarta Utara, kayak gitu-gitu. Karena dekat sama kantor mereka. Base-nya dia gitu. Oh berarti kalian nggak pernah ke kantor mereka di Jakarta Utara ya? Oh pernah. Untuk Jakarta waktu itu Timur. fitting, cek baju. Untuk baju. Looknya pakai kantor weddingan gitu ya? Eh, Ada gantungan baju-baju, ada meja-meja ada pernikahan. sih, ada kalau kayak lemarinya. gitu ada. Cuman ya sebenarnya kalau untuk dibilang kantor WO sih kurang proper. kurang proper, kurang bersih. Ya kayak rumah tangga biasa gitu ya? Betul, Iya. betul. Jatuhnya Tapi rumah yang dijadiin kantor Tapi lah. memang kalian nggak punya literasi track record jelek sih ya, jadi emang nggak ada feeling sama sekali gitu loh. Jadi maksudnya kita punya taunya, oh saudara aku berjalan lancar, teman aku berjalan lancar secara di apa namanya sosial media dia update terus sampai tanggal 30 November pun dia update terus. Jadi Benar tuh. jadi nggak punya pikiran jelek Dan sama sekali. dia masih ada expo kemarin sebelum pernikahan kita tuh, mereka masih ngadain expo di Permata Hijau tuh. Temen aku bilang, ini loh aku fotoin boothnya kemarin aku ke expo, masih jalan dia untuk Ya, pameran kalian gitu. aja bener-bener taunya ini gagal jam 10 malam itu kan? Betul. Sorry nih ya. Terus kalian nggak Ayu di TV kayak gitu sekarang gimana rasanya? Aduh, udah campur aduk rasanya mah. Nggak bisa diiniin kalau ada hukum rimba doang mungkin udah nggak tahu deh apa yang dilakuin gitu ya. Sekarang aku masuk ke ranah yang lebih personal lah ya. Zia kalau ngomongin resepsi udah pasti ya emang udah gagal gitu kan. Tapi bagaimana Zia melihat ini sebagai sebuah peristiwa, terutama Reza juga luar biasa ngambil keputusan untuk akad aja gitu. Cukup ini nggak akhirnya bisa menerima keadaan atau tetap gua nggak percaya ini, gua harus bisa nikah lagi, bukan nikah lagi maksudnya resepsi lah, nabung lagi resepsi tahun depan. Kan ada kan orang yang hari ini nikah resepsinya tahun depan gitu kan. Masih ada kayak gitu atau ini sudah bagian dari perjalanan hidup gue gitu. sebenarnya kalau ditawarin resepsi lagi saya udah trauma ya. Kayak kecewanya udah kebetulan aku sama dia tuh pacaran udah 12 tahun dari kita SMA. Jadi semuanya disiapin, kayak berharapnya semuanya tuh bakal yang kayak yang kayak kita omongin. Jadi kayak nggak nyangkanya tuh kayak kok bisa ya ada orang sejahat itu gitu, kayak nggak ngebayangin aja. Dan untuk resepsinya lagi pun udah nggak sanggup karena maksudnya udah kebayang-bayang sama yang kemarin kan. Takut masih traumanya masih ada lah. Pasti. Gitu. Karena buat calon pengantin, buat apalagi kalian pacaran 12 tahun, pernikahan impian adalah sesuatu yang harus direalisasikan kan. Itu yang kita udah impi-impiin dari 12 tahun yang lalu. Karena setiap hari, apalagi kalau misalnya udah pacaran tahun ke-10, ke-11 pasti kita mau gimana, udah detail banget. Udah detail kan. benar. Reza gimana nguatin Zia? Aku cuma pada saat dari mobil itu aku cuma bilang, kamu maunya kayak gimana? Gitu kan. Masih nantangin, kalau dia mau resepsi kamu gimana? Bukan maksudnya, ini kan sudah terjadi, ini sudah terjadi seperti ini. Kamu dari kamunya maunya kayak gimana? Aku tergantung keputusan dari kamu dulu nih, sebagai kita berdua gitu kan. Kalau di pikiran aku cuma yang mungkin terlaksana adalah akad dulu gitu kan. Secara itu kan sakralnya yang kita pengenin gitu kan. Aku cuma tanya ke dia, kamu maunya gimana? Maunya akadnya tetap jalan apa enggak? Dari jawaban kamu, aku baru bisa mutusin yang lainnya gitu kan. Aku dari nelpon venue, nelpon lain, tapi kan baik lagi ke dianya dulu gitu. Pas dia bilang, iya aku tetap mau, ya baru aku jalanin yang lainnya kayak gitu. Dia malam itu dia masih, maaf ya sayang, maaf. Oh, ya, aku cuma bisa bilang maaf, minta maaf aja. Iya.
Ya Tapi bingung. Nggak ada yang lain. Iya, Dan tapi Zia juga responnya ya meminta maaf, bukan nama aku juga bukan minta salah, maaf ya iya, gitu loh. bukan salah dia juga kan, maksudnya kalau misalkan sama-sama minta maaf, ya aku juga, ya mungkin karena aku ya yang ngajakin pilih WO yang itu Nggak ada gitu, juga, namanya gitu. ini kan kesepakatan. Iya. Nggak, kamu nggak salah, Reza juga nggak salah. Nah terus Zia, di saat momen paling penting ijab kabul, kebayang nggak? Saya sih ngebayangin gini, kamu datang hari ini ke venue dengan pikiran yang kosong, semua orang ngelihatnya pasti ngelihat kasihan dan tidak percaya. Kamu harus menjelaskan banyak pertanyaan hari itu, yakin ya. Gimana kamu bisa melaksanakan ijab kabul hari itu dengan pikiran yang nggak karu-karuan? Udah pada saat datang di venue, keluarga sudah ada semua. Kebetulan kan aku Betawi, keluarganya kan banyak gitu, keluarga dia juga banyak. Nggak ada kepikiran sama aku sama sekali kayak bakal di tempat yang ini gitu kan. Ya. Di akadnya di sebelah sini aku udah ngebayangin, oh akadnya di sebelah sana, di Dengan dekor yang outdoor indah. dengan dekor yang seperti ini gitu kan. Aku cuma bisa nahan nangis aja. Di situ pokoknya akad harus jalan dulu, setelah aku ijab kabul, aku mau nangis terserah gitu. Pokoknya aku harus kuat sampai akad selesai. Ketika udah sah baru, wah abis itu udah baru pecah deh. Zia, sebenarnya pernikahan impian kamu seperti apa sebelum akhirnya semua ini menjadi berantakan? Sebenarnya di luar, di outdoor. Jadi aku udah bilang kan, kita pun meyakinkan keluarga kayak mama sama papa, jangan di outdoor deh, hujan Ya, gitu itu kan kan. cuma perkara hujan Iya. aja. Iya, Yang ketakutan kita dari bulan Juli itu ya kan, kayak dek jangan di outdoor, Desember lagi. hujan gitu kan, kayak enggak mah, enggak hujan, insya Allah cerah gitu kan. Tapi masih kayak sampai H-2 itu kan hujan nih gitu. Makanya kita maunya di outdoor. Oh ya udah, karena mama takut hujan, ya udah kita pasang tenda deh buat yang di Buat mitigasi bagian lah gitu. buat yang di apa Buat yang di namanya, luar. buat tempat Antisipasi aja. buffetnya gitu kan. Udah nih semuanya udah kita prepare. Oh kita mau pelaminannya madepnya yang ke apartemen view, kita ada, maksudnya kayak semuanya tuh udah kita Udah terbayang. udah. Kayaknya saya juga ngebayangin kalian duduk berdua di satu momen yang paling romantis dan serius, ngomongin ini bakal begini, dan tidak menyangka ini justru akan menjadi mimpi buruk. Gitu. Betul. Sekarang support dari teman-teman seperti apa? Teman Reza, teman Zia? Alhamdulillah sih kalau teman-teman sih pada support ya, karena udah tahu kasusnya semarak ini gitu kan. Jadi teman-teman udah kayak intinya pokoknya katanya ya udah ikhlasin aja, semoga rezeki kalian diganti berlipat-lipat. Intinya kayak gitulah pokoknya kalau teman-teman. Supportnya paling bisanya kayak gitu aja. Temen aku sih tiap hari nanya, kamu udah makan kan, kamu sama Reza pasti. gimana kalau itu aku kesana ya, aku ke rumah kamu gitu. Kayak maksudnya teman-teman aku pun kayak, karena mereka lihat aku di hari H tuh udah kayak plong gitu, udah nggak tahu mau lihat apa, kayak tiap hari masih nanyain, kamu udah makan kan Ji, kamu udah ini kan, kayak iya udah gitu. Ya udah, kamu tuh udah kuat banget sampai sejauh ini gitu kan. Aku kayak iya makasih, aku bilang. Di era sekarang yang paling menyedihkan tuh kalian tidak punya foto indah loh. Betul. Ya kan? Betul. Tapi udah dibuat antisipasi kayak foto studio segala macam. Kebetulan kan kita pesan baju nikahannya sendiri tuh dari luar. Kita pesan sendiri dari Munifah. Munifahnya pun udah bilang, nanti kalau kalian berdua udah siap, udah bisa berdiri lagi, nanti kalian datang deh ke studio aku gitu kan. Cuman aku kan pesan baju buat akad dan resepsi kan beda. Itu aku kayak, tapi aku nggak kuat pakai baju resepsi itu lagi. Itu kata dia, aku fotoin, aku pakein baju yang kamu pesan kemarin, tapi aku nggak kuat pakai baju itu lagi gitu. Zia itu begitu terluka ya, cewek lah ya. Kalau cowok kita meskipun sakit mesti rasional cepat bangkit kan. Masa-masa terburuk yang Reza lihat dari Zia kapan? Hari itu, malam itu, atau justru setelahnya sekarang kalau ngelihat
Malam itu. Hmm. Pada saat jam 10 dikabarin, nyampe lagi ke hotel, dia keluar dari mobil udah nggak bisa Kamu jalan. papa. Udah aku Bopong. bopong, sama kakak-kakaknya langsung datang, bawa ke kamar pun udah nggak kuat Udah nggak bisa gitu, diajak udah ngomong nggak tahu, juga. iya, udah nggak bisa diajak ngomong. Yang aku pikirin cuma kayak, aku takut dia pingsan gitu kan, gimana selanjutnya gitu kan. Udah nggak karuan deh sebenarnya kalau pada saat itu. Tapi kalau untuk setelah, karena kita mikir akhirnya yang kita tunggu-tunggu selama 12 tahun ini, yang penting akadnya sudah berjalan, kita sama-sama saling menguatkan, kita udah bareng-bareng di satu atap. Mungkin jadi kayak, ya udah, kita yang penting sama-sama dulu, bisa langsung, nggak kayak mungkin kalau misalnya masih chatan gitu kan, mungkin kayak punya pendapat yang beda, maksud yang beda gitu kan. Alhamdulillahnya kita udah satu rumah dan bisa nyelesainnya lebih enak lah kayak gitu. Kuatin ya, jagain. Karena ini pengalaman luar biasa. Ini bakal kalian ceritain ke anak cucu nih. Sampai Betul. 8 tahun. Sekarang harapannya apa? Maunya kasus ini menjadi seperti apa? Duit balik? Ada hasrat ngejar duit balik? Pasti sih. Bukan duitnya baliknya aja, yang hal-hal yang nggak kehitungnya ini, bukan yang terhitung dibayarnya aja sih. Mungkin mau ngejar kayak sampai semuanya gitu. Kalau bahasa hukumnya kerugian imaterial gitu ya. Betul. Bukan cuma angka ya. Betul, nggak cuma Tapi angka. ketipunya, sakit hatinya gitu ya. Momennya. Undangan yang kita sebar harus kita batalin. Tapi sempat prewed kan? Sempet. Itulah dokumentasi terindah yang Iya. kalian punya Foto sekarang. lamaran kita sih yang Iya, foto lamaran sama prewed. Itu aja paling. Oke, Reza aja. Ya, saya sih gimana ya? Kita pasti support ya. Kasus ini semoga cepat selesai. Amin. Ya Allah. Reza aja saling menguatkan. Gak usah main salah-salahan, udahlah. Cari jalan keluar bareng-bareng. Iya. Karena gak ada yang salah di kasus ini, yang Betul. salah yang di sana tuh, yang udah ditahan. Kalau punya kesempatan ngomong langsung sama apa yang mau diomongin? Ada gitu waktu nih duduk nih, masing-masing korban nih, ngomong apa? Itu ada kamera, mau ngomong apa? zolim banget sih. Kayak maksudnya itu hari yang ditunggu-tunggu, bukan cuman sama kita berdua, tapi sama 2 keluarga kita. Entah gimana pikiran kalian, cara kalian mengatur keuangan perusahaan kalian, tapi kalian gak mikirin kita para korban yang udah berusaha untuk Bikin semua ini Bikin, terjadi. iya. Jadi yang mau diomongin ya? Cukup lah, itu aja. Cukup? Oke, pemirsa cumi-cumi.com. Jadi inilah penuturan langsung dari korban penipuan ya. Kita sebut entah penipuan yang pokoknya sedang berproses ya. Dari Ayu Puspita Wedding, Reza dan Zia menceritakan langsung kejadian yang menimpa mereka. Semoga ini menjadi pelajaran dan semoga semua teman-teman yang di sana yang sedang berjuang mendapatkan haknya kembali diberi kekuatan, karena ini pasti proses panjang banget. Betul. Dan semoga mereka tetap memiliki kenangan indah dalam bentuk apapun. Ya, Zia, thank you. Thank you. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.